Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Kekuatan garis keturunan magi senior sebesar naga. Adapun Raja Penyihir, kekuatan garis keturunan mereka sama menakutkannya dengan ratusan naga yang bertarung satu sama lain di lautan, bahkan menyebabkan langit menjadi gelap. Begitu dia mendengar berita kematian Ying Yun Peng mengerang teredam, lalu aliran darah secara bersamaan keluar dari telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Secara tidak sengaja, dua pengikut dekatnya, yang telah berdiri di setiap sisinya, terkena aliran darah yang memiliki sedikit campuran warna cian dan menyembur keluar dari masing-masing telinganya. Bahkan tanpa mengeluarkan sedikit suara, dua magi senior tingkat puncak dihancurkan oleh aliran darah. Brengsek, bagaimanapun, Yun Peng adalah seorang tetua dari negara 10 matahari, yang telah dikirim ke kota Puban dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan administrasi pasar 10 matahari ini. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas darahnya sendiri dan secara tidak sengaja membunuh dua pengikutnya yang paling terpercaya. Melihat aliran darahnya menyembur lebih jauh dan akan menyebabkan kecelakaan yang lebih serius, dia buru-buru membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Aliran darah yang telah menyembur ke jarak lebih dari 100 zang, segera tersedot kembali ke mulutnya bersama dengan suara desir yang teredam. Ribuan orang yang telah berdiri di sekitar, semuanya berteriak. Mereka semua sangat ketakutan ketika Yun Peng mengeluarkan aliran darah itu. Seorang raja penyihir yang kehilangan kendali atas darahnya, bisa membunuh semua makhluk hidup dalam radius 10 mil. Itu sebabnya, para tamu yang telah menonton pertunjukan hebat ini dengan penuh semangat, buru-buru mengaktifkan jimat sihir penyelamat hidup mereka, yang telah diberikan kepada mereka oleh tetua mereka sendiri, dalam upaya untuk bertahan dari ledakan kekuatan garis keturunan Yun Peng. Namun, Yun Peng tidak benar-benar marah. Dia malah menghisap aliran darah itu kembali. Orang-orang yang telah mengaktifkan jimat penyelamat hidup mereka, sekarang mulai diam-diam mengutuknya. Bahkan untuk seorang raja penyihir, sangat memakan waktu untuk membuat jimat penyelamat jiwa yang dapat memblokir serangan yang diluncurkan oleh raja penyihir. Untuk membuat jimat penyelamat jiwa seperti itu membutuhkan bahan dan energi dalam jumlah besar. Masing-masing dari orang-orang itu telah menyia-nyiakan jimat sihir penyelamat nyawa yang berharga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut dengan tingkat kekuatan Raja Penyihir Yun Peng, mereka akan melompat, mengarahkan jari mereka ke Yun Peng dan mengutuknya dengan keras. Yun Peng merasa seolah-olah hatinya telah hancur. Itu mirip dengan seseorang mengiris hatinya dengan belati tajam. Dia melirik dua orang majus senior yang malang, yang telah hancur berkeping-keping oleh aliran darah. Dia menggertakkan giginya dan menamparkan wajah penyihir senior yang datang dengan berita kematian ini. Sebagian besar wajah pria malang ini langsung dihancurkan oleh Yun Peng, tetapi tidak lama setelah itu, darah tingkat senior magusnya menyembur ke tengkoraknya, menyembuhkannya dengan cepat. Penyihir senior yang telah ditampar pusing oleh Yun Peng, berdebar keras ke tanah dan berteriak dengan suara gemetar, Yun telah menangkap elang darah bersayap emas beberapa hari yang lalu, dan dia telah melatih burung itu selama beberapa hari terakhir. Hari ini dia mencoba menerbangkan burung itu untuk pertama kalinya, tapi Yun Peng juga gemetar intens, sambil melesat ke arah tempat Yun jatuh. Dia langsung melupakan kematian Great Gale Ling. Great Gale Ling bukanlah orang penting tetapi hanya anak berbakat dari klan Gale besar. Kematiannya bukanlah masalah besar, bahkan tidak terkait dengan Yun Peng. Namun, pemuda bernama Yun adalah putra Yun Peng yang paling dicintai. Yun Peng memiliki putra ini dalam hidupnya yang berusia hampir 1000 tahun, oleh karena itu, dia selalu berusaha merawat Yun dengan sangat baik. Ketika Yun masih di dalam rahim amannya, Yun Peng menumpahkan darah rohnya sendiri untuk memberi makan putranya, yang memungkinkan Yun memiliki kecerdasan yang tidak lebih buruk dari anak-anak berusia 10 tahun ketika dia masih bayi yang baru lahir. Selain itu, Yun bisa berjalan dan berlari tepat setelah kelahirannya dan memiliki kekuatan tingkat junior magus puncak. Yun Peng telah membangkitkan semua meridian kekuatan warisan Yun dengan kekuatannya sendiri,
dan telah memberi makan Ying Yun dengan semua jenis obat ajaib yang berharga dan memeliharanya dengan harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Ying Yun telah membangkitkan Magus Acu Point pertamanya ketika dia baru berusia 10 tahun, setelah itu, Ying Yun mempertahankan catatan luar biasa membangkitkan Magus Acu Point setiap 10 hari atau kurang. Hanya dalam 4 tahun, Ying Yun telah membangkitkan lebih dari 300 Magus Acu Points. Dengan 300 Magus Acu Points itu, Ying Yun jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara generasi muda senior magi. Belum lagi, untuk memperkuat tubuh Ying Yun Peng bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan pergi ke Samudra Timur Jauh dan membunuh naga jahat berdarah murni. Dia telah menghujani tubuh Ying Yun dengan darah naga, yang memungkinkan Ying Yun mencapai puncak level penyihir senior di usia yang begitu muda. Setelah dia membunuh naga itu, konflik antara negara 10 matahari dan jenis naga, yang tinggal di Samudra Timur Jauh, telah dimulai. Jenis naga yang tinggal di Samudra Timur Jauh sangat marah. Miliaran makhluk laut telah menimbulkan tsunami dan melancarkan serangan ke negara 10 matahari. Jika bukan karena Kaisar Sun yang pergi ke Gurun Timur sendiri dan menengahi konflik, negara 10 matahari mungkin telah menderita kerusakan besar. Ying Yun Peng telah menaruh terlalu banyak harapan dan ambisi pada Ying Yun. Dia bahkan ingin membesarkan Ying Yun menjadi penyihir ilahi termuda dan kuat di seluruh negara 10 matahari. Dia bahkan ingin mendorong putranya ke level Divine Magus sebelum dia masuk ke level itu sendiri. Tetapi semua harapan dan ambisi itu telah hancur hari ini. Kultivasi yang dilakukan Ying Yun Peng pada putranya yang menelan biaya lebih dari 10 tahun dan hampir semua kekayaannya, telah pergi tanpa meninggalkan jejak. Jatuh dan mati, hehe, jatuh dan mati, sambil berjalan, Ying Yun Peng bergumam seperti wanita tua yang gila. Dia memiliki tubuh penyihir senior tingkat puncak, lebih dari 300 titik akupuntur magus yang terbangun, dan mampu berguling di punggung burung-burung yang bertarung itu sejak dia masih bayi. Anakku, Ying Yun, bagaimana mungkin dia bisa jatuh dan mati? Bagi Ying Yun Peng, ini lebih tidak mungkin daripada melihat hantu sungguhan, 10.000 kali. Ying Yun adalah penyihir senior tingkat puncak, bahkan jika dia telah terlempar dari udara setinggi jutaan kaki dari tanah, dia paling banyak akan mematahkan beberapa tulang rusuk, tetapi tidak akan pernah terbunuh begitu saja. Apakah Anda tahu seberapa besar kekuatan hidup magi senior? Suatu ketika, seorang manusia penyihir senior telah bertaruh dengan dewa, dan langsung melompat turun dari puncak Gunung Buzu, yang disebut Pilar Penopang Langit, saat itu. Manusia senior magi itu akhirnya jatuh ke tanah setelah setengah bulan. Dia terluka parah dan hampir mati, tetapi akhirnya selamat. Elang darah bersayap emas bisa terbang setinggi 5 juta meter. Bisakah ketinggian sekecil itu membuat penyihir senior jatuh ke kematiannya? Seorang penyihir senior seperti Ying Yun, yang diberi makan dengan berbagai jenis harta alam yang tak terhitung jumlahnya dan diperkuat dengan darah naga sungguhan. Semua penjaga, pelayan, yang telah tinggal bersama Yun akhir-akhir ini, bunuh mereka semua, bersama dengan semua kerabat mereka semua, kata Ying Yun Peng sambil berjalan cepat, dengan tangannya terus-menerus gemetar, bunuh mereka semua. Beri makan daging dan jiwa mereka kepada roh-roh jahat, aku ingin mereka semua binasa, baik tubuh maupun jiwa mereka. Ying Yun Peng tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, lalu mulai batuk. Pada saat yang sama, 2 garis air mata merah darah menyembur keluar dari rongga matanya. Yun, anak laki-lakiku, anakku. Bagaimana Anda bisa jatuh ke kematian Anda sendiri seperti itu? Kamu dibunuh, pasti pembunuhan. Siapa yang membunuh, anak kecilku yang malang? Ying Yun Peng sekarang benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Di matanya, Ying Yun sangat kuat dan berbakat, orang yang dengan mudah membunuhnya pasti orang setingkat raja penyihir. Di kepalanya dia mencari raja-raja magus yang membencinya dan berani membunuh putranya, tetapi dia tak berdaya menemukan bahwa ada cukup banyak dari mereka. Ying Yun Peng terhuyung-huyung dengan langkah cepat keluar dari pasar Ten Sun dengan sekelompok besar orang datang ke bukit kecil di luar pasar yang dihiasi dengan bunga merah dan putih. Di samping bukit kecil, Ying Yun terjebak lurus di tanah, dengan kepala terbalik. Di antara kakinya yang terentang lurus, rebung ungu keemasan murni yang berlumuran darah, bisa dilihat. Sekelompok magi senior sudah mulai memeriksa tempat kejadian dengan hati-hati. Ada semua yang sangat berpengalaman.
Jika ada yang melakukan sesuatu pada Yingyun atau daerah ini dengan sengaja, mereka pasti bisa menemukannya. Setelah Ying Yunpeng tiba di tempat kejadian, seorang penyihir senior buru-buru berlutut di tanah, dan sambil gemetar, melaporkan apa yang telah dia temukan. Ying Yun telah melatih elang darah bersayap emas yang baru ditangkap di udara, tetapi secara tidak sengaja, elang itu disengat oleh lebah beracun di sudut matanya. Oleh karena itu, elang darah bersayap emas yang marah mulai mengepakkan sayapnya dengan gila-gilaan di udara, dan menamparkan Ying Yun dari punggungnya. Ying Yun jatuh ke tanah dengan kepala terbalik, yang sama sekali bukan masalah besar. Namun, rebung darah ungu yang tumbuh tadi malam, berdiri tepat di tempat dia jatuh. Ying Yun belum melihat rebung sampai dia jatuh sangat dekat dengannya. Dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, oleh karena itu, rebung menusuk seluruh tubuh bagian atasnya bersama dengan tulang belakangnya, langsung membunuhnya, tanpa meninggalkan kesempatan untuk diselamatkan. Bambu darah ungu adalah harta karun alam. Butuh 1000 tahun bagi bambu darah ungu untuk mekar, dan 1000 tahun lagi untuk menghasilkan buah. Buah-buahan akan memakan waktu 1000 tahun untuk matang, kemudian meregangkan sayapnya yang seperti daun bambu, dan terbang ke udara mengikuti angin. Buah bambu kemudian akan terbang ke lingkaran luar Midland, ke dalam angin kekuatan alam yang ganas, dan setelah 10.000 tahun, buah-buahan ini secara bertahap akan tumbuh padat dan berat, jatuh perlahan kembali ke tanah. Setelah jatuh kembali ke tanah dari angin kekuatan alam yang ganas, buah-buahan bambu ini akan tenggelam ke dalam tanah sedalam 3000 zang, di mana ia akan menyerap kekuatan alam yang terkandung di dalam tanah selama 360 tahun, kemudian bertunas. Setelah setiap kali dipelihara oleh hujan atau guntur selama musim semi, akar biji bambu akan bertambah panjang zang. Dengan cara seperti itu, setelah 3000 kali hujan dan guntur selama musim semi, akar bambu akan tumbuh beberapa ratus zang di bawah tanah, setelah itu akhirnya akan muncul dari tanah. Sebelum rebung muncul dari tanah, tidak ada yang bisa menemukan jejak sedikit pun. Namun, begitu rebung muncul dari tanah, bahkan magi yang kuat di tingkat penyihir ilahi akan berusaha sekuat tenaga untuk memilikinya. Biasanya mereka akan menempati wilayah yang luas di sekitar rebung, memeliharanya dengan semua jenis cairan berharga, untuk membuatnya tumbuh secepat mungkin dan akhirnya membuatnya mereproduksi kayu bambu darah ungu. Bambu darah ungu dewasa tingginya ratusan zang, ramping dan cantik, dan mampu mengumpulkan kekuatan alam. Kayu bambu kecil berdarah ungu secara alami bisa membentuk tempat budidaya yang sempurna. Lebih penting lagi, bambu ini sangat kokoh dan bahkan dapat dengan mudah menembus tubuh senior magi. Juga, bambu jenis ini memiliki kekuatan spiritual khusus, yang merusak hantu dan roh. Rebung yang telah membunuh Ying Yun, belum diperhatikan oleh siapapun sebelum Ying Yun jatuh di atasnya. Jelas, ini adalah rebung baru yang baru saja muncul dari tanah. Bahkan mungkin saja rebung ini muncul dari tanah pada saat yang sama ketika Ying Yun jatuh dari udara. Rebung yang tajam, lurus, dan padat ini langsung menembus tengkorak Ying Yun dan keluar dari antara kedua kakinya. Orang sial macam apa yang akan mati dengan cara yang aneh? Cabang-cabang lembut dari pohon atau tanaman ajaib lainnya tidak akan pernah bisa membunuh penyihir senior. Satu-satunya tanaman yang mampu membunuh penyihir senior ketika pertama kali tumbuh dari tanah adalah bambu darah ungu yang ajaib dan kuat ini. Ying Yunpeng berdiri di samping mayat Ying Yun, menatap tubuh putranya yang berharga yang rusak parah, dengan ekspresi hambar. Anak laki-laki tercintanya ini, yang pernah semua harapan dan ambisi Ying Yunpeng telah beristirahat, telah meninggal seperti ini, dengan cara yang sangat disayangkan, aneh dan tidak disengaja, yang bahkan mungkin membuat orang lain ingin tertawa. Jika dia terbunuh dalam pertempuran melawan monster non-manusia, oleh musuh yang kuat, Ying Yun setidaknya masih bisa mendapatkan kehormatan dan hadiah untuk keluarganya. Namun, dia telah meninggal saat melatih burung perangnya yang baru ditangkap. Dia jatuh dari udara dan ditusuk sampai mati oleh rebung. Ying Yunpeng bahkan tidak bisa mulai membayangkan bagaimana dia harus menjelaskan kematian putranya kepada orang lain, tidak ada cara untuk menjelaskan. Jika lain kali, Kaisar Sun bertanya kepadanya, "Penatua Yunpeng, saya mendengar bahwa anak laki-laki Anda meninggal, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah monster-monster non-manusia itu telah mendengar tentang bakat dan prestasinya, dan mengirim pembunuh ke kota Puban untuk membunuhnya?"
Bagaimana Ying Yunpeng menjelaskannya? Dia hanya bisa berkata, tidak, Rajaku, anak laki-laki bodohku itu sedang bermain dengan burungnya, secara tidak sengaja jatuh dari belakang burung itu dan ditusuk sampai mati oleh rebung. Apa yang akan terjadi setelah dia mengatakan yang sebenarnya? Serangkaian tawa keras yang dikeluarkan oleh kaisar dan para tetua dan menteri lainnya. Memikirkan adegan konyol dan sangat memalukan itu, Ying Yunpeng benar-benar ingin mengeluarkan busur ajaib yang diwariskan itu, dan menggunakan tali busur untuk mencekik dirinya sampai mati sedikit demi sedikit. Ya tidak mungkin dia jatuh begitu saja dan mati seperti itu, gumam Ying Yunpeng perlahan, seseorang cemburu padanya, karena bakatnya. Seseorang takut ketika dia akan tumbuh menjadi orang yang kuat, dia akan menjadi ancaman bagi status mereka, jadi mereka membunuhnya. Ying Yunpeng kemudian berkata kepada para majus senior, yang berlutut di tanah di depannya, tanpa berani bergerak sedikit pun, dengan nada hambar, misi Anda adalah menemukan pembunuh ini. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi Anda harus menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukan pembunuh yang membunuh anakku, kamu sampah dan semua kerabatmu akan mati bersama anakku. Mengambil napas dalam-dalam, Ying Yunpeng melanjutkan, Yun sudah mati, dia pasti sangat kesepian. Dia akan senang memiliki beberapa teman lamanya untuk menemaninya. Para magi senior itu ketakutan dengan kata-kata Ying Yunpeng. Keringat dingin mengalir di dahi mereka dalam aliran besar, beberapa dari mereka bahkan kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke tanah, dengan kaki bergetar intens dan egesta mengalir keluar dari sela-sela kaki mereka. Mereka sudah memeriksa tempat kejadian, tetapi gagal menemukan jejak serangan sihir, mereka juga tidak dapat mendeteksi kekuatan kutukan. Dengan kata lain, mereka tidak menemukan tanda apapun yang dapat membuktikan bahwa Ying Yun telah meninggal karena pembunuhan alih-alih itu adalah kecelakaan. Semuanya adalah kecelakaan. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa menjelaskan mengapa Ying Yun jatuh dari udara, tepat di atas rebung setebal ibu jari, itu memang terjadi dan itu juga secara tidak sengaja. Cukup banyak orang yang menunggangi berbagai jenis burung petarung telah terbang. Mereka melayang dan melihat apa yang terjadi dengan Ying Yunpeng dan orang-orangnya. Panca indera dari semua magi senior sangat sensitif, yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar dengan jelas apa yang terjadi dari jarak puluhan mil. Segera, berita tentang kematian Ying Yun dengan cara yang luar biasa aneh telah menyebar ke setiap sudut kota Puban. Lebih banyak orang, yang sombong atas kemalangan Ying Yunpeng, secara pribadi membenci Ying Yunpeng, atau hanya suka menonton pemandangan hiruk-pikuk, berkumpul dari segala arah. Tiba-tiba, penyihir senior lainnya bergegas sambil terhuyung-huyung. Embusan angin kencang menerjang di sekelilingnya saat dia berlari, dan dia memiliki sepasang sayap cian raksasa yang mengepak di belakang punggungnya. Rupanya, dia berasal dari Eastern Wastland. Sebelum penyihir senior ini bergegas ke Ying Yunpeng menggeram hebat padanya dari jarak jauh. Bagaimana sekarang? Geraman besar itu berubah menjadi gelombang udara putih yang terlihat, dengan sekilas berdesir ke arah penyihir senior di sepanjang tanah. Penyihir senior yang malang bergegas langsung ke gelombang udara dan saat berikutnya, seluruh dadanya menjadi hampa, yang membuatnya memuntahkan seteguk besar darah dan terbang mundur sejauh bermil-mil. Penyihir senior ini berjuang dari tanah dengan susah payah, berlutut di depan Ying Yunpeng, lalu berbaring di tanah dengan perut menghadap ke bawah dan berteriak dengan suara bernada tinggi namun serak, Tuan Ying Su meninggal. Dia sedang nongkrong di keindahan penyesalan, berhubungan seks dengan seorang gadis kecil, yang dijual ke kecantikan penyesalan, dan tiba-tiba, semua darah rohnya tersedot keluar dari tubuhnya, dia mati begitu saja. Ying Yunpeng langsung menyemburkan aliran darah. Radius lebih dari 10 zang, dan kedalaman ribuan kaki, lubang besar dibuka di mana aliran darah telah jatuh, sementara awan tanah raksasa naik dari tanah. Ying Yunpeng kemudian berlari ke arah penyihir senior itu dengan satu langkah, meraih kepalanya dan membawanya dari tanah. Ying Su adalah penyihir senior tingkat puncak, dan dapat membuat terobosannya ke level Raja Penyihir kapanpun dia mau, bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa menghisap semua darah? Rohnya dalam sekejap, penyihir senior itu memandang Ying Yunpeng, dengan air mata menyembur keluar dari rongga matanya dan matanya berubah menjadi merah darah karena ketakutan. Dia menjawab sambil gemetar, gadis itu, kami baru saja menemukan,
Dia memiliki sedikit jejak garis keturunan, kecantikan yang merebut kehidupan, dalam dirinya, dia adalah darah campuran manusia dan makhluk roh misterius. Tuan Yingsu menembus tubuhnya, dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang tersembunyi, yang menyedot semua darah rohnya keluar dari tubuhnya secara instan. Ying Yunpeng meraung ke arah langit dan melemparkan tamparan keras ke wajah penyihir senior yang malang itu, mengirimnya terbang sejauh puluhan mil. Ying Yunpeng jatuh sakit. Dia menderita kehilangan darah besar dan bahu bergetar parah, yang berarti sebagai Raja Magus dia jatuh sakit, baik secara fisik maupun mental, menjadi benar-benar terbaring di tempat tidur. Tong besar obat cair yang telah dia minum, telah gagal memulihkan bahkan sedikit pun dari kekuatannya. Bau obat-obatan yang kental melekat di atas rumahnya. Ying Yunpeng meringkuk di bawah bulu beruang tebal dengan wajahnya tampak pucat mematikan. Dua api hijau bercahaya redup berkilauan di dalam rongga matanya yang berlubang. Beberapa pelayan cantik berdiri di samping tempat tidurnya, bahkan tanpa berani menggerakkan mata mereka. Seorang magus mediciner tua sedang duduk di samping tempat tidur. Dia memeriksa tubuh Ying Yunpeng dengan sepasang mata bersinar, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Penatua Yunpeng, kamu terlalu sedih dan cemas, jadi. Kesal, kata Ying Yunpeng dengan nada dingin dan hambar, sambil melambaikan tangannya. Obat tua itu langsung berhenti bekerja, buru-buru dan diam-diam berdiri, meninggalkan kamarnya secepat mungkin. Ying Yunpeng membungkus tubuhnya sendiri erat-erat dengan sepotong bulu beruang itu, berhenti sejenak lalu perlahan menghela nafas mingguan dan berkata, Yun sudah mati, baiklah, aku masih bisa memiliki ratusan putra jika aku mau, tapi, bagaimana saya harus menjelaskan kematiannya kepada kakak laki-laki saya? Ying Su adalah putra dari kakak laki-laki Ying Yunpeng dan dikirim ke kota Puban oleh ayahnya untuk meningkatkan kultivasinya. Negara 10 matahari cukup kuat, oleh karena itu, Ying Su, sebagai putra seorang tetua, telah mendapatkan beberapa hobi yang tidak terlalu bagus. Itulah mengapa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian mendadak Great Gale Ling dan Ying Yun. Ketika Great Gale Ling dan Ying Yun meninggal, Ying Su dengan senang hati berhubungan seks dengan seorang gadis di Regretting Beauty, di bawah siang hari yang cerah. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan gadis kecil seperti itu, yang memiliki sedikit jejak garis keturunan, kecantikan yang merebut kehidupan, dalam dirinya. Ying Su secara tidak sengaja mengaktifkan garis keturunan yang jahat dan menakutkan itu, yang kemudian menyedot semua darah rohnya. Hanya dalam beberapa saat, bahkan jiwa Ying Yun tersedot keluar dari tubuhnya dan dilahap oleh kekuatan garis keturunan dari kecantikan yang merebut kehidupan, benar-benar menghilang dari dunia ini. Cara mati ini benar-benar memalukan. Seorang pria sejati harus mati dalam pertempuran, untuk masa depan dan kehormatan klan mereka, untuk seluruh umat manusia. Bahkan kematian yang terjadi dengan damai di tempat tidur karena penyempurnaan alami kekuatan hidup, dipandang sebagai penghinaan oleh orang Majus. Namun, Ying Su telah meninggal di atas perut seorang wanita. Mendengar tentang kematian Ying Su, Ying Yunpeng, sebagai raja penyihir yang kuat, dipukul oleh kemarahan dan kesedihan, dan akhirnya muntah darah di depan puluhan ribu orang, yang menonton pertunjukan ini, lalu jatuh ke tanah dan pingsan. Orang-orang negara 10 matahari itu, yang semuanya ketakutan dengan ini, buru-buru membawanya kembali ke pasar 10 matahari, dan memberinya makan dengan berbagai jenis obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya berhasil membangunkannya. Bagaimana apa yang harus saya katakan kepada kakak laki-laki saya? Ying Yunpeng membenamkan wajahnya di tangannya dan tanpa henti menggelengkan kepalanya. Dia merasa seperti dia telah kehilangan kendali atas segalanya, dan semua orang melawannya. Great Gale Ling telah meninggal, agak aneh, tetapi dia masih hampir tidak bisa menerimanya, sebagai kebiasaan. Ying Yun telah meninggal, dengan cara yang luar biasa, tetapi dia masih bisa mengertakkan gigi dan menyalahkannya pada takdir. Namun, dia tidak bisa menerima kematian Ying Su, dan cara dia mati. Garis keturunan dari kecantikan yang merebut kehidupan adalah jenis garis keturunan yang misterius dan jahat, hanya memiliki satu dari ratusan juta kemungkinan di dunia yang ada ini. Saat dia menghela nafas, serangkaian suara datang dari luar. Ying Yunpeng dengan marah berteriak, apa yang terjadi di luar sana? Beberapa saat kemudian, seorang pelayan berjalan dengan gemetar,
berlutut di tanah begitu dia masuk ke kamar dan berkata, "Penatua, obat yang baru saja memeriksamu, dipukul oleh sapi gila bertanduk tunggal begitu dia pergi dari sini. Tanduk ternak telah merusak 2 akupun poin magusnya, sekarang semua orang mencoba membantunya." Ying Yunpeng tiba-tiba terkejut, wajah tuanya yang keriput menjadi semakin gelap. Sapi gila bertanduk tunggal adalah sejenis binatang buas untuk membawa beban, yang paling umum digunakan di sini di pasar Tensun. Mereka sangat kuat, mereka bisa membawa kargo dalam jumlah yang luar biasa, dan selama masa perang, mereka juga bisa berfungsi sebagai binatang perang. Beberapa ternak pemimpin yang bekerja di halaman Ying Yunpeng semuanya adalah binatang tingkat penyihir senior. Disakiti oleh hewan-hewan yang mengerikan ini, obat magus tua yang malang itu, yang tidak memiliki terlalu banyak pengalaman bertarung sejak awal, sangat menderita seperti neraka. Apa? Mengapa? Mengapa segala macam hal buruk terjadi pada saya sekaligus? Mengapa saya mengalami nasib buruk yang mengerikan akhir-akhir ini? Sial! Ying Yunpeng tiba-tiba bergetar. Matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia melemparkan tamparan berat ke tempat tidur besarnya, yang diukir dari sepotong batu raksasa. Bersamaan dengan ledakan yang menggelegar, tempat tidur batu itu hancur menjadi abu, dan Ying Yunpeng berteriak dengan marah dan malu, "Kamu bajingan naga lilin tua, sialan! Dasar omong kosong tua, kamu menerima uangku, tapi masih melakukan ini padaku." Ying Yunpeng teringat kembali beberapa hari yang lalu ketika Great Gale Ling telah kembali dengan racun Yumu yang masih melekat di dalam dirinya. Kemudian Ying Yun, Ying Su, dan beberapa anak lainnya ada di sana membantunya sembuh. Semua anak itu telah berhubungan dengan Great Gale Ling secara fisik. Orang tua itu, Tuan Naga Lilin, untuk membuatnya memeriksa 2 anak yang tiba-tiba dikutuk sampai mati di Istana Magi, Ying Yunpeng telah menghabiskan cukup banyak uang, mengesampingkan martabatnya dan memohon kepada beberapa orang kuat, tetapi begitu Great Gale Ling kembali, Master Candle Dragon langsung melarikan diri, tanpa meninggalkan kentutnya. Hal yang paling aneh adalah, Ying Yunpeng sendiri telah mengabaikan ini, seolah-olah ini bukan masalah besar sama sekali. Adapun Great Gale Ling, dia tampak cukup bingung ketika dia kembali. Dia tidak memberi tahu yang lain apa sebenarnya yang telah dia lalui, dia hanya memberi tahu mereka bahwa misi itu telah gagal. Dia gagal membunuh Ji Hao dan timnya. Sebaliknya, rekan satu tim Great Gale Ling sendiri semuanya dibunuh oleh tim Ji Hao. Sementara Ying Yunpeng sedang mempertimbangkan bagaimana dia akan membalas dendam untuk Great Gale Ling, dia diberitahu untuk mengatur pengiriman total pendapatan tahunan dari pasar Tensun, oleh karena itu, dia untuk sementara mengesampingkan rencana balas dendam. Setelah mendengar kecelakaan yang terjadi dengan armada kapal, dia juga mendengar tentang kematian Great Gale Ling, Ying Yun dan Ying Su. Tidak, mereka bukan satu-satunya 3 yang telah berhubungan dengan Great Gale Ling. Beberapa anak laki-laki lain yang telah berhubungan, semuanya berada di armada kapal itu. Armada kapal ditelan oleh binatang kosong, dengan hanya Raja Penyihir yang selamat. Ying Yunpeng tersentak kaget, melompat dari tempat tidur. "Ini aku, entah bagaimana saya telah mengabaikan semua ini. Kutukan macam apa yang bisa membuatku melupakan semua itu?" Great Gale Ling terluka parah dan timnya musnah. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Bahkan aku jatuh ke dalam kutukan, bagaimana dengan Yun dan Su? Anak-anak itu, keringat dingin menyembur keluar dari punggungnya, dan Ying Yunpeng bergumam, "Jika aku tidak sekuat ini, aku mungkin sudah mati dalam kecelakaan konyol, sama seperti anak-anak itu." Bagus, kamu naga lilin tua, itu semua karena kamu. Dan kalian sekelompok kecil, Shaoxi dan Taixi, kamu kecil, hehe. Aku tahu semua ini berhubungan denganmu, bagaimana aku bisa membiarmu hidup? Suara yang sedikit gemetar datang dari luar. "Penatua, Pangeran Sudari keluarga Gunung Lai ingin bertemu denganmu." Ying Yunpeng berhenti sejenak, mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengangkat alisnya dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Ah, Pangeran Sudari keluarga Gunung Lai. Klan Gunung Rong milik keluarga Gunung Lai. Sepertinya aku ingat bahwa beberapa kecil itu telah pergi ke klan Gunung Rong sebelumnya. Cepat, biarkan Pangeran Su masuk." "Tidak, aku akan keluar untuk menyambut Pangeran Su sendiri." Di dalam sebuah bangunan besar, yang diterangi oleh cahaya lilin redup,
lantai kayu berlapis lilin tampak begitu terang dan halus sehingga memungkinkan untuk melihat pantulan diri sendiri di dalamnya. Atap busur ditopang oleh 12 pilar tebal dan besar, yang dibangun dalam 2 baris, dengan masing-masing memiliki tempat lilin perunggu. Lilin setebal ibu jari, yang terbuat dari minyak hewani, menyala dan mengeluarkan suara mendesis. Setiap kali minyak muncul di dalam api, cahaya lilin tiba-tiba akan menjadi sedikit lebih terang. Di bawah setiap pilar, beberapa prajurit bersenjata lengkap berdiri di sana, sambil memegang tangan mereka di depan dada mereka, masing-masing membawa pedang panjang. Dari bawah topeng logam tebal mereka, orang bisa mendengar napas berat mereka yang seperti binatang buas. Beberapa pelayan, yang mengenakan gaun panjang putih, dengan lembut dan hati-hati berjalan keluar dari balik layar di aula itu, tanpa mengeluarkan suara apapun. Mereka diam-diam berjalan melintasi lantai yang halus seperti hantu, dan dengan cepat meletakkan puluhan piring makanan, buah-buahan segar, dan panci anggur di atas meja batu, di depan Ying Yunpeng dan Pangeran Su. Karena Pangeran Su adalah tamu terhormat, Ying Yunpeng dengan murah hati menyajikan semua makanan paling langka, mewah, dan berharga di atas meja. Ini adalah pesta yang layak bagi para dewa. Bahan-bahannya berasal dari berbagai jenis hewan ajaib dan langka, termasuk hati naga dan sumsum burung phoenix, dan semua jenis buah-buahan segar yang langka. Bahkan tidak menyebutkan yang lain, anggur 100 buah, yang terkandung dalam pot anggur giok yang ditempatkan di depan masing-masing dari mereka, adalah anggur yang sangat langka dan berharga. Anggur ini diproduksi di Northern Wastelen oleh klan non-manusia misterius, yang disebut Spirit Hall. Di dalam pot giok tembus pandang, anggur yang awalnya berwarna kuning, sekarang tampak hijau indah, bahkan bersinar samar. Ini terjadi, karena Ying Yunpeng telah menaruh kolesista naga di setiap pot. Semua ini, hanya untuk membuat Pangeran Su merasa seperti tamu yang benar-benar terhormat. Di dunia ini, jenis naga dan phoenix adalah dua makhluk yang paling kuat. Keduanya legendaris, misterius, dan bebas dari vulgar, hampir tidak pernah membuat hubungan dengan jenis lain. Kolesista naga memiliki efek luar biasa yang tak terhitung banyaknya. Itu bahkan benar-benar memelihara bahkan magi di tingkat Divine Magus. Setiap kolesista sangat berharga. Berburu naga sungguhan untuk menggali kolesistanya sangat sulit, bahkan tidak menyebutkan bahwa bahkan jika Anda berhasil memburunya, balas dendam yang menakutkan dari ras naga harus diharapkan jika mereka menemukannya. Sepanci anggur yang memiliki kolesista naga yang direndam di dalamnya akan dihargai bahkan oleh Kaisar Sun sendiri. Tanpa ragu, tidak mungkin Pangeran Su akan mengungkapkan ketidakpuasan dengan perlakuan yang begitu hebat. Seperti yang diantisipasi oleh Ying Yunpeng, Pangeran Su memang cukup puas. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu perlahan dan elegan meminum segelas anggur bercahaya lengket, lalu kejujuran memuji, "Ini luar biasa lezat, anggur yang luar biasa, terima kasih tetua tersayang, terima kasih." Ying Yunpeng menyeringai hambar, lalu menjawab dengan nada ceroboh, "Hanya beberapa hal kecil, bahkan tidak layak disebutkan. Pangeran Su yang terhormat, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda kali ini? Apakah Anda mencari beberapa fitur langka? Jika demikian, pasar Tensun adalah pilihan terbaik Anda." Pangeran Su tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hari ini, saya tidak dalam suasana hati seperti itu." Penatua Yunpeng, pernahkah Anda mendengar tentang Meng Ao, diakon Istana Majus? Ying Yunpeng mengangkat alisnya, menyeringai dan berkata, "Ya, saya telah bertemu dengannya beberapa kali, dan cukup terkesan dengan anak itu. Meskipun dia tidak bekerja langsung untuk saya, anak itu cerdik dan cukup mampu, dengan keterampilan komunikasi yang baik juga. Dia juga pembantu yang kompeten dari tetua Meng Jiang, dari klan Qionqi di Gurun Barat." Yin Yunpeng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya juga, lalu melanjutkan sambil tersenyum, "Penatua Meng Jiang adalah temanku. Dalam hal ini, itu lebih dari bagus. Meng Ao itu mungkin sudah mati," kata Pangeran Su. Kata-kata Pangeran Su membuat murid Ying Yunpeng tiba-tiba menyusut. Dia tetap diam beberapa saat, lalu sedikit menjentikkan jarinya di atas meja batu dan berkata dengan suara yang dalam, "Mati. Bagaimana Anda, Pangeran tersayang, mengetahuinya? Kamu tidak melihatnya mati, kan?" Pangeran Su menggelengkan kepalanya lagi,
lalu memberitahu Ying Yunpeng tentang semua yang telah terjadi di wilayah baru klan Gunung Rong, bahkan termasuk fakta bahwa dia telah menyuap Meng Ao dengan sekantong kristal ajaib, menyuruh Meng Ao untuk kembali ke Istana Magi dan menjebak Ji Hao. Dia memberitahu Ying Yunpeng setiap detail tentang seri peristiwa. Ketika Meng Ao pergi, aku menaruh sihir kecil padanya. Namun, setelah kurang dari 1 jam, tanda ajaib yang aku tinggalkan di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Oleh karena itu, aku datang dengan tergesa-gesa kepadamu, tetuaku tersayang. Ying Yunpeng tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Pangeran Su, mengapa aku daripada Meng Jiang. Pangeran Su menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Penatua Meng Jiang dan anak-anak yang bekerja untuknya akhir-akhir ini lebih dari sehat, tetapi Anda, penatua saya yang malang. Yunpeng, tampaknya orang-orang yang dekat dengan Anda, semuanya mengalami beberapa kecelakaan. Meskipun saya tidak tinggal di kota Puban, saya telah, kurang lebih, mendengar tentang hal-hal yang terjadi di sekitar sini. Saya tahu semua yang harus saya ketahui. Ying Yunpeng minum segelas anggur lagi, lalu gelas ketiga, lalu segelas keempat. Segera, sepanci penuh anggur dikosongkan olehnya. Dia bahkan mengambil kolesista naga itu, yang secara khusus diproses dengan sihir dan telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan bayi dari Zhang besar, langsung keluar dari panci dan dimasukkan ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Ying Yunpeng tetap diam beberapa saat, tanpa mengatakan apa-apa. Namun, suara langkah kaki yang samar terdengar di luar aula, menyebabkan wajah keduanya, Ying Yunpeng dan Pangeran Su, menegang secara bersamaan. Dengan status mereka, kecuali para penjaga yang bekerja di aula ini, siapa yang berani langsung masuk? Kemarahan terlihat di wajah Ying Yunpeng dan dia hendak berteriak, tetapi tiba-tiba, wajahnya yang keriput dipenuhi dengan senyum bahagia, seperti bunga yang mekar. Pada saat yang sama, dia buru-buru berdiri dan berjalan menuju pria parubaya, yang berjalan perlahan ke arah mereka. Tuan Kukuan, Anda akhirnya kembali. Anda pergi selama hampir setengah tahun. Tanpa Anda, ada banyak masalah yang saya tidak tahu harus berkonsultasi dengan siapa. Kali ini, jika kamu ada di sini, aku mungkin tidak akan berakhir seperti itu. Orang yang berjalan perlahan dari luar, adalah seorang pria parubaya, yang memiliki kulit putih bercahaya seperti batu giok, rambut panjang yang menggantung longgar di punggungnya, dan 3 helai janggut panjang di dagunya. Pria ini mengenakan mantel rami putih jelek yang dihiasi dengan tambalan tebal, dan tali bintang melilit pinggangnya berfungsi sebagai ikat pinggang. Kakinya telanjang dan putih dan lembut, beberapa inci lebih panjang dari kaki orang biasa, murni dan bersih bahkan tanpa noda. Pangeran Su menatap dingin pada pria parubaya ini, yang bernama Kukuan, dengan mata yang dipenuhi dengan kebanggaan. Dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh pria ini, Pangeran Su bisa merasakan dengan jelas bahwa Kukuan ini cukup lemah. Kekuatannya hanya sama dengan junior magus yang baru dipromosikan, yang masih menjadi penyihir pemula pada hari sebelumnya. Pangeran Su cukup yakin bahwa dia bisa menghancurkan Kukuan ini berkeping-keping dengan satu pukulan. Jika ada sesuatu yang tampak istimewa dari Kukuan ini, maka itu adalah matanya. Sepasang matanya sangat cerah, bersinar dengan cahaya magis, yang telah membentuk lingkaran setebal setengah inci di sekitar masing-masing bola matanya. Tapi itu saja, Kukuan ini tampaknya sama sekali tidak kuat. Begitu Kukuan ini berjalan ke aula, dia dengan serius mengarahkan pandangannya pada Ying Yunpeng, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, Kukuan mencibir, lalu mengulurkan tangannya. Jari-jarinya melepaskan berkas cahaya putih yang panjangnya 1 kaki, meraih udara di atas kepala Ying Yunpeng. Penatua, apakah Anda bertemu dengan beberapa orang aneh akhir-akhir ini? Mengapa keberuntungan Anda tampaknya tertekan sampai titik seperti itu, dan jiwa Anda tertutup debu? Bahkan di antara 3 jiwa dan 7 roh Anda, 1 jiwa dan 2 roh hilang. Jika kamu tidak membawa jimat giok yang aku berikan padamu, aku khawatir kamu, kata Kukuan. Seiring dengan gerakannya, kepulan asap hitam tiba-tiba menyembur keluar dari kepala Ying Yunpeng, di dalamnya, beberapa simbol mantra gaya yang sangat aneh dan kuno melintas. Setelah itu, simbol mantra dan kepulan asap hitam itu meledak, menghilang di udara. Ying Yunpeng gemetar dan merasakan embusan angin dingin dan jernih bertiup tepat ke kepalanya dan keluar. Dari dasar kakinya, kemudian pikirannya,
yang telah cukup bingung selama ini, langsung kembali jernih dan damai. Ying Yunpeng segera menggeram, "Tuan Kukuan, beberapa anakku yang malang, mereka sudah mati." Dengan cara yang kejam dan mengerikan, jari-jari Kukuan melepaskan cahaya putih ajaib yang cerah, langsung mematahkan kutukan aneh di tubuh Ying Yunpeng, yang membuat Pangeran Su merasa sedikit tidak menyenangkan. Pangeran Su telah duduk di depan Ying Yunpeng untuk waktu yang lama, tetapi gagal melihat tanda abnormal yang datang dari tubuhnya. Namun, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian jelek, terlihat selema ayam, dan dengan nama aneh yang tidak berisi informasi pribadinya, seperti dari mana dia berasal, telah memperhatikan dan dengan mudah mematahkan kutukan yang bahkan tidak disadari oleh Pangeran Su. Ini membuat pria parubaya itu tampak lebih kuat daripada Pangeran Su, dan Pangeran Su tidak senang karenanya. Mencibir, Pangeran Su memegang segelas anggur dan menelannya. Kemudian dia berdiri, memegang tangannya di belakang tubuhnya, dan menatap Kukuan dengan serius dan bangga. Dia mengabaikan teriakan sedih Ying Yunpeng, dan berkata dengan suara dingin, "Penatua Yunpeng, ini." Ying Yunpeng tersentak dengan cepat dan dalam. Beberapa pembuluh darahnya terlihat di bawah kulit dahinya. Dia diam-diam melantunkan mantra yang memiliki efek menenangkan dan diajarkan kepadanya Bu Kukuan. Setelah itu dia berangsur-angsur menjadi tenang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ini adalah pria yang kuat secara ajaib dan teman baik saya, Tuan Kukuan." Setelah berhenti sejenak, Ying Yunpeng kemudian melanjutkan dengan suara lembut, "Selama bertahun-tahun, Tuan Kukuan telah membantu saya membangun pasar Tensun ini. Tanpa bantuannya, pasar Tensun tidak akan pernah tumbuh menjadi pasar yang begitu berkembang." Pangeran Su melirik Kukuan dengan mencemooh, sambil menjaga tatapan dinginnya dan berkata, "Bantu kamu. Penatua Yunpeng, Anda didukung oleh negara 10 matahari dan Anda memegang sumber daya dari semua produksi dari sebagian besar gurun barat. Dengan sumber daya yang luar biasa, pasar Tensun akan tumbuh dengan sendirinya, mengapa Anda membutuhkan bantuan?" Sambil menggelengkan kepalanya, Pangeran Su melanjutkan, "Dari orang yang begitu rendah." Ying Yunpeng tersenyum, tetapi tetap diam. Kukuan membungkuk sedikit kepada Pangeran Su, dan tampak sangat damai dan ramah. Dia tidak marah sama sekali. Sebelum Pangeran Su mengatakan apa-apa lagi, Kukuan memasukkan tangannya ke lengan bajunya, dan mengeluarkan sepotong batu. Dia sedikit meniup ke arah batu itu, menghilangkan lapisan debu yang menutupinya, lalu melemparkannya dan mengambilnya kembali beberapa kali. Setelah itu, dia menunjukkan batu itu kepada Pangeran Su dan berkata, "Ini, tamu terhormatku, ini adalah sepotong batu." Pangeran Su dengan marah berteriak, "Ini memang sepotong batu, aku tidak buta." Kukua menyeringai, perlahan dan lembut mengangguk pada Pangeran Su, masih tidak marah sama sekali. Dia kemudian perlahan meniup ke arah batu sekali lagi, tetapi kali ini, udara yang dihembuskan keluar dari mulutnya memiliki warna emas samar. Bubuk emas yang tak terhitung jumlahnya bercampur di udara meledak keluar dari mulutnya dan menyebar di atas batu itu. Seketika, batu yang dipegang di tangannya mengeluarkan gumpalan cahaya keemasan. Dalam 1 hingga 2 napas, potongan batu itu tetap persis sama bentuknya, tetapi kompleksitasnya berubah kualitasnya. Pada saat ini, benda yang dipegang di tangan Kukuan adalah sepotong emas murni. Bentuknya persis sama dengan potongan batu itu, bahkan mempertahankan semua pola alami dan retakan di atasnya. Kukuan berjalan ke arah Pangeran Su dengan tatapan puas. Mata Pangeran Su telah melebar dan mulutnya juga terbuka lebar. Kukuan menyerahkan sepotong emas ini kepadanya dan berkata, "Sekarang, ini adalah sepotong emas. Aku, Kukuan, menjamin dengan hidupku sendiri bahwa ini adalah sepotong emas murni tanpa kotoran dan tidak memerlukan proses pemurnian apapun." Ini, Pangeran Su benar-benar tercengang, sambil menatap sepotong emas ini, tanpa bisa mengeluarkan kalimat pun. Semua magi senior memiliki kekuatan yang sangat besar dan merusak, dan kekuatan hidup yang luar biasa kuat. Magus Pries mampu menggunakan semua jenis sihir aneh, yang bisa mencapai semua jenis efek magis. Beberapa Magus Pries yang kuat bahkan mampu mengubah cuaca musiman di seluruh area, yang memiliki radius hingga 1 juta mil. Melalui upacara persembahan darah, mereka bahkan bisa memindahkan gunung dan lautan hanya dengan pikiran. Namun, dengan pengetahuan dan pengalaman Pangeran Su,
dia belum pernah mendengar orang yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Mengubah batu menjadi emas. Itu benar, sihir atau kemampuan khusus ini harus disebut mengubah batu menjadi emas. Tapi tidak ada satupun magus Pries yang dia kenal bisa melakukan ini. Selain itu, emas adalah sumber daya yang sangat penting. Itu bisa berfungsi sebagai logam penyeimbang yang paling berguna bahwa proses membangun semua jenis alat sihir, senjata, dan formasi sihir, bahkan altar dan senjata skala besar yang dirancang khusus untuk masa perang, semuanya akan membutuhkan emas berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tambang emas selalu dihargai oleh orang-orang, dan telah mendapatkan harga yang cukup tinggi selama bertahun-tahun. Selama Anda tahu cara mengekstraksi dan memurnikan emas dan membuat emas berkualitas tinggi dengan kemurnian tinggi, kekayaan akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Bagaimana jika jantung Pangeran Su mulai berbunyi drum? Jika dia memiliki beberapa orang yang bisa melakukan sesuatu seperti ini, bekerja untuknya, dia setiap hari akan dapat mengubah tumpukan batu raksasa menjadi emas murni dan murni. Batu ada di mana-mana, tetapi emas kelas tertinggi semacam ini, harganya miliaran kali lebih berharga daripada batu. Tuan Kukuan, kata Pangeran Su dengan nada yang baik dan ramah, dan ketika dia melihat kembali ke Kukuan, ekspresinya berubah jauh lebih hangat dari sebelumnya. Kukuan tersenyum sedikit dan menjentikkan lengan bajunya. Bersamaan dengan gerakannya, 12 duri platinum berbentuk aneh yang semuanya panjangnya 3 kaki dan 6 inci, terbang keluar dari lengan bajunya. Duri ini sangat tajam, memiliki cian dan cahaya dingin yang samar-samar berkilau di ujungnya. Kukuan melemparkan salah satu duri ini dan menyapu sedikit potongan emas di tangan Pangeran Su. Sepotong emas itu segera terbelah menjadi 2. Ujung tombaknya sehalus cermin, tanpa kain. Warna dan tekstur permukaan yang dipotong menunjukkan dengan jelas bahwa potongan emas ini kokoh dan utuh, bukan kamuflase. Pangeran Su menatap Kukuan dengan tertegun, dan Kukuan memutar pergelangan tangannya, menusuk duri itu dengan keras ke dalam hatinya. Seiring dengan suara yang terdengar seperti jarum yang menusuk buah segar, duri itu masuk ke tubuh Kukuan dan keluar dari punggungnya, namun, tidak ada setetes darah pun yang tersisa di jarum itu. Ini, Pangeran Su menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang ini. Itu tidak lain adalah menusuk benda tajam ke dalam tubuh manusia. Setiap penyihir senior biasa akan bisa melakukannya. Senior magi memiliki kekuatan hidup yang hebat dan berkembang, mereka bahkan dapat dengan cepat menumbuhkan anggota tubuh yang patah kembali kapanpun mereka mau, dan Kukuan hanya menusuk jarum ke tubuhnya sendiri. Tapi tepat setelah dia menusuk duri pertama ke dadanya, Kukuan diam-diam menusuk semua 11 duri yang tersisa ke bagian tubuh yang vital. Setiap duri telah menusuk tubuhnya dan keluar dari punggungnya, bersih sempurna tanpa noda darah. Kukuan bahkan menusuk satu duri ke kepalanya, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Pangeran Su tertegun lagi. Otak yang ditusuk oleh senjata logam tajam, bahkan senior magi tidak akan bisa menjamin untuk bertahan hidup melakukannya. Bagaimanapun, otak berhubungan erat dengan jiwa. Bahkan seorang raja penyihir tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah jiwanya akan tetap tidak terluka setelah otaknya tertusuk. Sambil menyeringai, Ying Yunpeng menamparkan kedua tangannya, diikuti oleh itu, 4 penjaga yang telah berdiri di aula, buru-buru berjalan. Mereka mencabut pedang panjang mereka dan mulai dengan gila-gilaan meretas ke arah Kukuan. Sekali lagi, Pangeran Su sangat terkejut. Dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan olehnya, Kukuan ini hanyalah junior magus baru, tetapi menghadapi peretasan kekuatan penuh dari 4 senior magi, lapisan cahaya putih samar perlahan berputar di sekitar tubuh Kukuan, dan 4 pedang logam berat memunculkan percikan api dalam jumlah besar terhadap cahaya putih, namun, bahkan sehelai rambut Kukuan pun tidak terluka oleh pedang itu. Keempat magi senior meretas Kukuan selama 20 menit penuh. Akhirnya, ketika mereka hampir kehabisan napas, Ying Yunpeng menyuruh mereka berhenti. Setelah itu, Ying Yunpeng menyuruh seorang pelayan untuk membawa ingel yang menyala-nyala, yang merupakan mangkuk logam besar, sepenuhnya berisi minyak yang menyala-nyala dan lengket. Minyak jenis ini telah dimurnikan dengan sihir khusus, yang memungkinkannya untuk mempertahankan dan memperkuat nyala api. Adapun nyala api berwarna cian, meskipun terlihat cukup rata-rata, tetapi nyatanya, nyala api ini dikeluarkan dari inti bumi,
dan mampu melelehkan hampir semua jenis logam di dunia ini. Bahkan tubuh Raja Magus yang luar biasa padat perlahan-lahan akan meleleh dalam nyala api semacam ini, setelah dibakar untuk rentang waktu tertentu. Kukuan menjaga ekspresi tenang dan damai di wajahnya dan melangkah ke mangkuk api, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia kemudian duduk di mangkuk api dengan kaki disilangkan, menatap Pangeran Su sambil tersenyum. Dibakar oleh api selama setengah jam, bahkan sehelai rambut Kukuan pun tidak terbakar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda telah mengaktifkan jimat atau alat sihir pelindung, yang berarti bahwa itu dia telah menahan api hanya dengan tubuhnya. Pangeran Su sekarang dengan tulus diyakinkan oleh Kukuan. Dia membungkuk dalam-dalam padanya dan berkata, "Tuan Kukuan, silakan duduk, tolong. Kami memiliki masalah kecil yang mungkin sangat membutuhkan bantuan Anda." Bersambung.